Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Para pemirsa TV Masjid Raya Al-Akbar Kota Sorong rahimakumullah, alhamdulillah kita bersua kembali dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin, dan alhamdulillah kita ingin melanjutkan pada bab-bab sebelumnya, yaitu babun fi man sanna sunnatan hasana aw sayyi'atan. Satu bab berkaitan dengan status orang yang menginisiasi sebuah tradisi yang baik dan atau sebuah tradisi yang buruk. Para pemirsa rahimakumullah, pada pembahasan yang lalu kita telah menguraikan betapa kita harus menjadi orang-orang yang menginisiasi sebuah kebaikan, dan kalau itu yang dilakukan kita memperoleh pahala. Terus orang yang mengamalkan, melaksanakan, melangsungkan, mencontoh tradisi yang kita bangun itu, mereka memperoleh pahala, dan kita juga ini sebagai peletak pertama menginisiasi kebaikan itu, maka kita tetap juga memperoleh pahala tanpa mengurangi pahala yang telah dilakukan oleh orang-orang yang mengikuti kebiasaan atau tradisi yang pernah kita bangun itu. Nah, pada pertemuan kali ini kita ingin mengemukakan lanjutan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan inisiasi tradisi. Wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'ah, dan barang siapa yang menginisiasi sebuah tradisi dalam Islam, sunnatan sayyi'atan, tradisi yang buruk, kana alaihi wizruha, maka baginya itu dosa. Wa wizru man amila biha, dan berdosa juga orang-orang yang melakukannya, mim ba'dihi, setelahnya itu, min ghairi ayyang kusa min auzarihim syai'an, tanpa mengurangi dosa mereka. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melakukan tradisi buruk, kita dapat dosa. Nah, lalu kemudian orang yang mengamalkan juga itu ada dosa, dan kita juga mendapat bagian dari dosa itu. Jadi dosa turun-temurun. Artinya apa? Jangan mencetak dosa atau sesuatu yang buruk sehingga kemudian itu diikuti oleh orang-orang setelah kita. Dalam kehidupan digital sekarang ini, jangan terbiasa memposting hal-hal yang kita tidak ketahui, karena itu juga kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus hati-hati. Tapi kalau itu yang sifatnya sudah dipastikan kebaikan, tidak apa-apa, kita posting, kita bagi ke orang lain, ke grup sebelah. Tetapi kalau itu yang sifatnya keburukan, janganlah. Sayangilah diri kita. Cukuplah orang itu melakukan, jangan kita ikut-ikutan. Tidak usahlah terlalu mengamati gambar-gambar yang tanda kutip itu yang bisa menimbulkan dosa. Itulah
yang kita bisa pahami dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kemudian kita yang menjadi inisiator, lalu kemudian kita juga menjadi perantara, kita yang menjadi penyebab, betapa banyaknya dosa, kesalahan yang kita bisa raih dari perlakuan kita sendiri. Mungkin hanya 1 detik kita men-share, tetapi betapa banyak orang yang lihat. Dan itu kemudian kita memperoleh bagian dari kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh orang. Kita bisa bertaubat. Tetapi bagaimana dengan orang lain yang melihat gambar-gambar itu gara-gara kita? Belum tentu mereka bisa bertaubat. Karena itu kita bisa mengendalikan diri kita sendiri, tetapi gambar yang kita share itu oleh banyak yang melihatnya, belum tentu dia bisa bertaubat. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu hati-hati. Termasuk saya sendiri, kita semua. Dalam era digital sekarang ini penuh kebebasan, hati-hatilah men-share berita-berita yang tidak jelas sumbernya, yang kemudian kita kenal sebagai sesuatu yang hoax. Hati-hati sekali. Jangan-jangan kita termasuk bagian yang meletakkan dosa, atau termasuk bagian dari yang mentransfer atau yang mendistribusikan sehingga orang juga ikut berdosa, kita akan dapat. Oleh karena itu dalam era kebebasan sekarang ini kita harus mengembangkan sikap kritis, sehingga kemudian dengan sikap kritis ini kita mencoba menahan diri, sehingga kemudian berita-berita yang tidak sesuai dengan norma, tidak sesuai dengan etika, tidak sesuai dengan pikiran kita, tidak usah kita ikut-ikutan. Jagalah diri kita hanya 1 detik, lalu kemudian itu bisa menjadi langgeng dosa kita. Sebaliknya yang namanya kebaikan, yang namanya ajakan, silahkan. Karena itu kita akan memperoleh amal jariah, kebaikan yang terus-menerus. Bayangkan kalau 1 kejelekan, lalu kemudian kita share, berapa generasi yang akan melihat itu. Dan pasti dampaknya terhadap diri kita. Para pemirsa rahimakumullah, kita memohon kepada Allah daripada sifat buruk yang kita sebutkan tadi, semoga Allah melindungi kita. Kita mohon pertolongannya. Semoga Allah sekali lagi melindungi kita dari sifat lata dan sifat yang ikut-ikutan dan sifat yang senang sekali men-share informasi, gambar, dan sebagainya yang sesungguhnya adalah hal-hal yang bertentangan dengan etika, bertentangan dengan agama kita, tetapi kita tertarik untuk men-share hal-hal seperti itu. Kita mohon perlindungan kepada Allah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.